warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan pada perlombaan online kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan sahabatnya. Dewan juri yang saya hormati, juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema membangun ukhuwah Islamiyah dalam beragama. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu ukhuwah Islamiyah? Secara bahasa, ukhuwah Islamiyah berasal dari dua kata, yaitu akhun, yang berarti saudara atau teman, dan Islamiyah, yang berarti Islam. Jika dijabarkan, ukhuwah Islamiyah memiliki pengertian yaitu persaudaraan antar umat manusia yang tidak membedakan antara agama, golongan, ras, suku, maupun etnis yang ada. Hal ini menekankan kepada kita semua bahwa kita adalah saudara yang harus selalu bersatu tanpa membedakan golongan yang ada. Mengapa demikian? Agar tali persaudaraan tetap terjaga. Bahkan, dahulu kala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyuarakan ukhuwah di setiap pertemuan besarnya di hadapan umat Islam. Hal itu dilakukannya karena beliau telah memprediksi pada akhir zaman kelak akan ada 72 golongan Islam dan hanya akan ada satu golongan saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu golongan yang selalu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Ukhuwah Islamiyah adalah sikap yang sangat penting yang harus kita tanamkan pada diri kita dan harus selalu kita jaga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Maka damaikanlah kedua saudaramu yang sedang berkelahi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu mendapat rahmat. Ukhuwah Islamiyah adalah sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, ukhuwah Islamiyah yang diterapkan tidak hanya antar umat Islam saja, melainkan antar umat beragama yang lain. Maka dari itu, dalam ukhuwah Islamiyah dibagi lagi 3 kategori ukhuwah, yaitu yang pertama ukhuwah diniyah atau persaudaraan antara umat Islam, yang kedua itu ukhuwah wataniyah atau persaudaraan yang berdasarkan pada rasa kebangsaan, dan yang terakhir ada ukhuwah basyariyah atau persaudaraan yang berdasarkan ciptaan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam menerapkan ukhuwah Islamiyah, kita akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Di antaranya yaitu akan terwujudnya persatuan dalam kebersamaan dan keberagaman. Yang kedua, akan terciptanya kerukunan. Yang ketiga, mewujudkan tali persaudaraan. Yang keempat, mempererat hubungan sosial. Dan masih banyak manfaat yang dapat kita dapatkan jika kita menerapkan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, marilah kita menerapkan kehidupan ukhuwah Islamiyah dengan sebanyak sekali cara yang dapat kita lakukan. Misalnya, jika ada teman yang sakit, kita harus menjenguknya. Jika ada orang tua yang sedang membutuhkan pertolongan, kita harus membantunya. Dan jika ada nenek-nenek atau kakek-kakek ataupun lansia yang lain yang sedang ingin menyeberang jalan dan kesusahan, kita harus membantunya. Dan masih banyak lagi ukhuwah Islamiyah dan contoh-contoh ukhuwah Islamiyah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana? Sudah semakin semangat bukan dalam menerapkan ukhuwah Islamiyah setelah mendengarkan apa yang saya jelaskan tadi? Jadi, kesimpulan pada pidato kali ini adalah kita semua adalah saudara yang harus selalu bersatu tanpa membedakan golongan yang ada agar tali persaudaraan tetap terjaga. Bagaimana menerapkannya dan bagaimana mewujudkannya, yaitu dengan menerapkan ukhuwah Islamiyah yang sudah saya jelaskan tadi.
Sebelum saya tutup pidato kali ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan pada kehilafan yang saya lakukan. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan kenaikan batin, yang jualan namanya basi. Sekian dari saya yang cantik. Sampai jumpa dan terima kasih. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.